Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun, biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Walaupun dewasa ini banyak yang mengalami perubahan-perubahan tersebut lebih lambat daripada masa lalu, namun garis batas tradisionalnya masih nampak. Meningkatnya kecenderungan untuk pensiun pada usia 60-an, sengaja atau tidak sengaja, usia 60-an dianggap sebagai garis batas antara usia lanjut dengan usia madya. Transformasi seseorang dari masa muda ke masa tua dapat membuat orang merasa tidak nyaman dan bahkan putus asa. Hal ini disebut dengan midlife crisis atau krisis parubaya. Midlife crisis adalah periode normal selama masa kehidupan ketika seseorang beralih dari masa muda ke masa tua. Pada masa ini, seseorang mengevaluasi pencapaian, tujuan, dan impian terhadap apa yang mereka harapkan di masa lalu dan tahap apa yang mereka hadapi dalam hidup. Tapi, tidak semua orang akan mengalami fase ini, karena tergantung lagi bagaimana tiap orang menghayati transisi menuju ke lansia tersebut. Namun, apabila Anda mengalami fase tersebut, yuk simak penjelasannya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang pertama mengenai kesehatan dan kematian. Dari segi kesehatan, seseorang akan mengalami perubahan kondisi fisik. Orang yang bertambah tua kebanyakan kondisi fisiknya akan semakin menurun. Oleh karena itu, banyak dari orang tua yang mengalami kekhawatiran dan kecemasan akan kesehatan. Untuk mengatasinya, Anda bisa lebih menjaga tubuh agar lebih fit dengan mengatur pola makan dan juga olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh. Misalnya jalan santai setiap pagi. Selain itu, Anda juga bisa mengikuti kegiatan keagamaan atau meditasi untuk menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kematian. Yang kedua, mengenai kehidupan sosial. Perubahan pada relasi sosial juga dapat mempengaruhi kondisi krisis parubaya yang dialami orang tua. Salah satunya adalah kehampaan. Kehampaan adalah rasa yang muncul saat Anda merasa sepi. Ini bisa terjadi karena orang terdekat seperti anak sudah memiliki kesibukan masing-masing. Dalam situasi seperti ini, Anda bisa mengomunikasikan secara asertif pada anak apabila Anda ingin berkunjung atau minta ditemui. Selain dengan anak, Anda bisa berkomunikasi dengan pasangan yang sama-sama memasuki midlife crisis. Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah lama tidak Anda lakukan bersama. Jadikanlah pasangan Anda sebagai supporter dan partner untuk menghayati fase ini sebagai fase yang tidak buruk. Selanjutnya, berkaitan pekerjaan dan finansial. Kehilangan status dalam pekerjaan tentunya juga mempengaruhi kondisi finansial. Ada yang disebut dengan post-power syndrome. Post-power syndrome biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki status dan jabatan tinggi. Ketika masa-masa pensiun, orang tersebut menjadi cemas karena kehilangan power yang sebelumnya dimilikinya. Yang bisa Anda lakukan adalah merencanakan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu kosong. Jika yang tadinya di pekerjaan dan ingin tetap berpenghasilan, Anda bisa merencanakan alokasi dana pensiun untuk sebuah usaha atau investasi pada suatu hal. Dengan seperti itu, Anda bisa merasa lebih aman. Dan yang terakhir mengenai penampilan. Bertambahnya usia membuat penampilan juga berubah. Saat ini terjadi, banyak orang yang merasa sedih dan jadi tidak percaya diri lagi. Ada orang yang dulu merasa dirinya cantik dan kemudian ubanan, keriput, merasa udah mulai nggak segar lagi. Nah, untuk mengatasinya, Anda bisa merawat diri dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif di lingkungan Anda sehingga Anda tidak terlalu terfokus pada hal tersebut. Dalam mengatasi situasi ini, yang perlu diingat adalah Anda mampu memanfaatkan waktu luang tersebut dengan kegiatan yang positif dan tentunya yang Anda sukai. Jangan sampai Anda merasa tidak berfungsi karena ini adalah salah satu faktor mengapa Anda jadi merasa cemas pada transisi usia ini. Nah, sekian video edukasi dari kami. Semoga bermanfaat.